Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ikhwani fillah arsyadakumullah. Ada sebuah kisah menarik di mana Imam Syafi'i rahimahullah bertandang, berkunjung ke rumah sahabatnya, ke rumah muridnya atas permintaan putri dari sahabat dan muridnya ini. Beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika Imam Syafi'i berada di rumah sahabatnya Ahmad bin Hanbal, kemudian beliau dihidangkan berbagai macam makanan, dan Imam Syafi'i pun dengan begitu lahap memakan hidangan yang ada. Terkesan oleh putri Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i dikira orang yang rakus dalam hal makanan. Setelah makan malam, Imam Syafi'i masuk ke dalam kamar dan tanpa disadarinya sang putri sahabatnya memperhatikan apa yang dilakukan oleh beliau sepanjang malam. Ternyata Imam Syafi'i tidak melakukan qiyamul lail, tidak sholat malam. Dan ketika adzan subuh, Imam Syafi'i membuka pintu kamarnya, lalu masuk ke tempat ibadah, mengerjakan sholat subuh secara berjamaah tanpa berwudu terlebih dahulu. Putri Imam Ahmad bin Hanbal kemudian mengadukan apa yang dilihatnya, apa yang dipelajarinya dari orang soleh, guru dari ayahnya, sahabat terbaik dari bapaknya. Wahai ayah, saya tidak melihat kebaikan, kesolehan dari Imam Syafi'i sebagaimana yang sering ayah sampaikan tentang beliau kepada saya. Justru yang saya lihat ada 3 hal. Yang pertama adalah Imam Syafi'i ternyata orangnya rakus, makanya terlalu banyak. Yang kedua, beliau ketika malam tidak melakukan qiyamul lail, tidak menegakkan sholat malam. Dan yang ketiga, saat beliau sholat subuh, beliau tidak berwudu terlebih dahulu. Inilah yang saya lihat dari sosok guru, sahabat, ayah yang sering ayah bangga-banggakan. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal bertanya langsung pada Imam Syafi'i, wahai sahabat, wahai guru, putriku mengadukan 3 hal kepadaku tentang diri Anda. Yang pertama, katanya Anda makan terlalu banyak. Yang kedua, Anda semalaman tidak sholat qiyamul lail, tidak menegakkan sholat malam. Dan yang ketiga, ketika Anda menunaikan sholat subuh, Anda tidak berwudu terlebih dahulu. Imam Syafi'i pun menjawab, memang benar apa yang disampaikan oleh putrimu, benar apa yang dilihat oleh putri Anda, tetapi saya mempunyai alasan tersendiri. Alasan saya yang pertama adalah bahwa makanan dari orang soleh, makanan dari orang bertakwa, makanan dari orang yang dermawan seperti Anda, ini adalah obat. Makanya saya makan sebanyak-banyaknya supaya badan saya sehat, badan saya kuat. Karena makanan yang Anda sediakan adalah obat bagi saya. Saya yakin Anda orang yang soleh, orang yang takwa, orang yang dermawan. Dan yang kedua, memang benar saya tidak melakukan sholat malam, tidak qiyamul lail. Kenapa?
Malam itu saya menyelesaikan 72 perkara umat. 72 perkara saya selesaikan dalam satu malam, dan ini menyebabkan saya tidak melaksanakan sholat malam dari sejak Isya sampai menjelang subuh. Dan benar juga, saya sholat subuh tidak berwudu terlebih dahulu. Kenapa? Karena saat saya memikirkan 72 masalah, wudu saya belum batal. Jadi saya sholat subuh dengan menggunakan wudu sholat isya saya. Itu Allah. Jadi apa yang dilihat oleh putri Anda adalah kebenaran. Tapi ketika putri Anda tidak menanyakan hal ini kepada diri Anda, maka putri Anda akan mempunyai persepsi yang salah terhadap diri saya. Sahabat mulia, apa yang bisa kita ambil dari kisah perjalanan Imam Syafi'i bertamu ke rumah sahabatnya yang mulia, muridnya, yakni Imam Ahmad bin Hanbal? Yang pertama adalah ketika kita melihat sesuatu tentang apapun, tentang siapapun yang dianggap jelek, maka kita tidak begitu saja justifikasi menghukuminya sebelum kita bertabayun bertanya kepadanya. Coba Anda bayangkan ketika putri Imam Ahmad bin Hanbal tidak bertabayun, tidak menanyakan hal ini kepada ayahnya, dan ayahnya tidak menanyakan kepada Imam Syafi'i, maka yang ada adalah sebuah kesalahan persepsi. Apa yang kita lihat akan menjadi perspektif berpikir dalam otak kita. Kemudian perspektif ini akan menancap menjadi beliefment, keyakinan berpikir. Pelajaran selanjutnya adalah sebagai orang tua, Imam Ahmad bin Hanbal tidak begitu saja mempercayai kata-kata putrinya yang jujur sebelum menanyakan hal ini kepada sahabat dan gurunya. Pelajarannya, maknanya ketika kita mendapat laporan, mendapat informasi, mendapat berita tentang seseorang, tentang siapapun, tentang apapun, dan hal itu menyangkut dengan keburukannya, maka tugas kita adalah bertabayun, menemui orang yang bersangkutan, kita cross check tentang kebenarannya, sehingga kita akan mendapatkan sebuah kebenaran nyata, bukan kebenaran perspektif belaka. Saya sendiri ketika belajar analisa telapak tangan, mendeteksi penyakit lewat telapak tangan, maka orang banyak menyangka, menuduh sebagai dukun. Pun demikian, ketika kita belajar hipnoterapi, belajar NLP, belajar hipnosis, belajar mesmerisme, orang yang tidak tahu perspektif, berprasangka buruk, menganggap sebagai ilmu yang jelek, ilmu yang bertentangan dengan agama, ilmu yang beraliran setan, sesat, sihir. Tetapi bagi orang-orang yang mau berilmu, orang-orang yang mau bertabayun, orang-orang yang mau bertanya, ternyata mereka mendapatkan sebuah kebenaran yang nyata bahwa ini adalah ilmu. Fas ahlu zikri in kuntum la ta'lamun. Jika kalian, jika Anda, jika saya tidak mengetahui tentang suatu perkara, maka tanyakanlah kepada ahlinya. Ketika kita tidak mengetahui masalah fikih, persoalan-persoalan ilmu fikih, maka kita bertanya kepada ahli hukum fikih. Ketika kita tidak memahami konsep-konsep perkara-perkara keimanan, akidah, usulidin, maka kita bertanya kepada ahlinya. Pun demikian dengan persoalan-persoalan ilmu dunia. Ketika kita tidak mengetahui, maka bertanyalah kepada ahlinya, bertanyalah kepada orang yang lebih memahami supaya kita tidak mengalami kesesatan berpikir. Inilah beberapa hal yang bisa kita pelajari
beberapa hal yang bisa kita petik hikmahnya dari kejadian Imam Syafi'i rahimahumullah ketika bertamu ke rumah murid dan juga sahabatnya yang mulia, yakni Imam Ahmad bin Hanbal. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.